Om Swastiastu. Pemirsa dan keramat adat Bali yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas berkaitan dengan lembaga keuangan komunitas di desa adat. Kita berbicara terkait dengan lembaga keuangan komunitas di desa adat karena kita tahu bahwa sejak beberapa tahun lalu Bali ini memang selalu mengandalkan sumber-sumber keuangan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Trihita Karana yang ada di desa adat masing-masing kepada lembaga keuangan komunitas yang kita sering sebut dengan lembaga perkreditan desa. Ketika kita bicara terkait dengan lembaga perkreditan desa, tentu kita mesti berbicara bagaimana sejarah lahirnya dari LPD tersebut. Dalam sejarahnya, lembaga keuangan komunitas desa adat khususnya LPD yang ada di Bali itu bermula dari keinginan dan ide adalah gagasan dari Gubernur Bali Ide Bagus Mantre. Gubernur yang memang terkenal sebagai gubernur yang menyokong dan sangat menjaga tradisi adat Bali tersebut, berpikir bagaimana situasi Bali, adat Bali yang selalu melaksanakan pelaksanaan dari Trihita Karana, yakni konsep parahyangan, palemahan, dan pewongan ini tentu memerlukan biaya baik dalam kaitan dengan upacara keagamaan, upacara adat. Nah, oleh karena itulah diperlukan sebuah lembaga keuangan yang memang bersumber dari komunitas di desa adat tersebut. Ini juga terinspirasi dari lembaga yang sama yang ada di Sumatera Barat yang disebut dengan Lumbung Pitih Nagari atau LPN. Nah, kala itu Gubernur Ide Bagus Mantre yang sekarang almarhum melakukan studi banding ke Sumatera Barat tahun 1985. Kemudian dari sana muncul pemikiran-pemikiran bagaimana kelompok-kelompok masyarakat adat yang ada di situ yang terkumpul dalam komunitas Nagari dengan mengedepankan syariah Islamnya itu, mereka mengumpulkan dana-dana untuk kepentingan kegiatan adat tersebut. Kemudian proses ini berkembang dan dilakukan semacam seminar di daerah Semarang atau di Jawa Tengah tersebut. Nah, dari situlah kemudian muncul pemikiran-pemikiran di Bali ini bagaimana juga lembaga keuangan komunitas adat ini bisa tumbuh, bisa dibentuk, bisa digunakan untuk keperluan pembiayaan di desa adat. Karena mungkin orang berpikir ketika kita melaksanakan yadnya, melaksanakan upacara, tentu memerlukan biaya. Biayanya ini tentu tidak sedikit. Dan kalau lama-lama itu dibiarkan tanpa ada lembaga keuangan komunitas, dikhawatirkan masyarakat kita akan kehilangan jati diri. Bahkan ada kesan untuk melaksanakan upacara itu, ada yang menjual tanah misalnya, ada yang menjual aset, karena memang untuk membiayai proses dari upacara tersebut. Nah, inilah yang dihindari akan terjadi Bali masa depan ketika itu sekitar tahun 1985-an. Maka dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai pertimbangan kala itu, akhirnya pemerintah Provinsi Bali di bawah pimpinan Ide Bagus Mantre dengan DPRD kala itu mengeluarkanlah peraturan daerah nomor 2 tahun 1988 terkait dengan LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Nah, LPD inilah yang menjadi basis dari tata kelola dari sumber keuangan yang ada di desa adat. Nah, kala itu sejarah yang muncul juga bahwa LPD itu sesungguhnya awalnya memang bukan seperti LPD yang ada sekarang. Itu hanya membuat semacam proyek percontohan di mana setiap desa adat yang mengikuti lomba desa adat waktu itu diberikan semacam stimulus, diberikan rangsangan bagi siapa yang berhasil juara
dan mengikuti lomba desa adat diberikan dana oleh pemerintah Provinsi Bali. Mungkin ada yang 2 juta, ada 2,5 dan sebagainya. Nah, dana itu kemudian digunakan dan akhirnya memang untuk membentuk LPD di masing-masing desa. Dan sejarah juga mengungkapkan kala itu ada sekitar 8 LPD percontohan di seluruh Bali. Jadi masing-masing kabupaten itu ada 1 LPD yang dicoba untuk menjadikan proyek percontohan itu. Dan akhirnya kemudian berkembang. Nah, kemudian pada akhirnya memang sampai sekarang di tahun 2022 ini dari 1493 desa adat yang ada di Bali itu saat ini hampir 96% desa adat telah memiliki LPD. Jadi sekitar 1463. Jadi luar biasa. Jadi semua desa adat di Bali saat ini sudah hampir memiliki LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Namun tentu kita tahu tidak semua bisa beroperasi dengan baik. Yang terpenting adalah LPD yang ada di Bali ini telah mampu mengelola dana yang cukup besar. Laporan yang kita lihat dan kita cek saat ini sekitar 26,3 triliun dikelola oleh LPD seluruh Bali tersebut. Ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi lembaga keuangan komunitas di desa adat di Bali. Krama Bali yang saya hormati, berkaitan dengan lembaga keuangan komunitas di desa adat yang kita di Bali kita sebut dengan LPD, Lembaga Perkreditan Desa, sesungguhnya apa manfaatnya bagi krama desa adat? Tadi kita sudah bicara berkaitan dengan sejarah singkat dari LPD hingga perkembangan hari ini. Dan ketika kita bicara tentang manfaat, tentu kita harus mulai dulu dari siapa sesungguhnya yang memiliki LPD ini. LPD adalah lembaga keuangan komunitas yang dimiliki oleh desa adat. Artinya, ini lembaga keuangan ini adalah milik dari krama adat setempat. Nah, makanya untuk itulah ada 3 stakeholder yang berperan dalam LPD itu, yakni pengelolanya LPD sendiri, kemudian juga prajuru LPD, dalam hal ini mungkin ada bendese dan lain sebagainya di jajaran prajuru, dan juga krama adat tersebut. Nah, LPD ini bisa besar apabila 3 stakeholder tersebut memang berfungsi dengan baik. Dan tentu yang bagian dari eksternalnya adalah bagaimana para pembuat regulator, khususnya mungkin berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Karena LPD sebagai lembaga keuangan komunitas yang ada di Bali saat ini memang naungannya adalah Perda, yakni Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan juga diperkuat dengan Pergub atau Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017. Di situ dijelaskan tentang tata kelola LPD, siapa yang menjadi pengelola LPD, kemudian siapa yang menjadi pengawas atau panureksenya, kemudian bagaimana LPD ini membentuk juga yang disebut dengan BKS, Badan Kerjasama LPD, dan juga ada lembaga pembinaan LPD yang ada di Provinsi Bali. Nah, ini memang stakeholder yang ada di masing-masing di provinsi. Nah, lalu apa manfaat dari LPD yang kita rasakan? Banyak sekali yang sudah dirasakan oleh masyarakat Bali sejak pertama kali ada SK LPD tahun 88 itu dengan adanya Perda nomor 2 tahun 88, banyak sekali, terutama berkaitan dengan konsep agama Hindu, yakni Tri Hite Karana, Palemahan, Parahyangan, dan Pewongan. Nah, sesungguhnya fungsi LPD ini ada 3 yang terpenting, yakni adalah sosio-ideologis, sosio-kultural, dan sosio-religius. Nah, ketika kita bicara soal fungsi dan identifikasi dari LPD itu, kita bicara soal sosio-ideologis.
tentu sosiologis adalah berbasis bagaimana lembaga keuangan komunitas ini berbasis agama Hindu. Jadi memang yang menjadi anggota, yang menjadi bagian dari boleh dikatakan kepemilikan dari LPD adalah krama Bali yang beragama Hindu. Kemudian sosiokultural. Ketika kita bicara kultural tentu bicara soal kebudayaan. Di Bali adalah bicara soal adat dan budaya Bali. Bagaimana LPD ini menunjang dari proses yang ada di Bali berkaitan dengan adat dan budaya. Kemudian sosio religius. Nah, ini berkaitan dengan parahyangan. Karena konsep manusia itu tentu selain berhubungan dengan sesama manusia, dalam hal ini dengan pewongannya, berkaitan dengan alamnya atau palemahan, dan juga berkaitan dengan parahyangan atau sang pencipta di Sang Hyang Widi Wasa. Dan di beberapa desa peran LPD sangat vital sekali, terutama tidak saja bicara soal parahyangan, tapi juga palemahan. Nah, ketika kita bicara palemahan, banyak sudah yang dibiayai dalam tanda kutip selama ini pembangunan-pembangunan yang berkaitan dengan palemahan di desa adat tersebut. Misalnya berkaitan dengan pembangunan pura, dengan pembangunan dengan sarana-sarana fasilitas umum di desa tersebut. Kemudian juga kalau berkaitan dengan pewongan, LPD ini beberapa desa mampu menjadi stimulus berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat desa adat tersebut. Misalnya dengan memberikan kredit yang berkaitan dengan UKM misalnya, berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pendidikan dengan beasiswa yang dilakukan oleh LPD. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan pewongan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan manusianya misalnya. Nah, itu luar biasa banyak sekali. Nah, kemudian tentu ketika bicara soal parahyangan, LPD pasti menjadi bagian yang sangat penting. Jadi upacara keagamaan misalnya ngaben mase, kemudian juga upacara piodalan di Suwegina Desa, itu peran LPD di situ sangat penting. Nah, kita tahu kalau selama ini pengelolaan LPD itu kan tidak semata berbicara soal bagaimana bicara komersil misalnya, bicara tentang keuntungan, keuangan, tapi lebih utama adalah bicara soal labde atau asas manfaat yang dilakukan, yang diterima oleh krama desa adat tersebut. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara soal labde, tentu kita bicara apa sih yang manfaat yang diberikan atau didapatkan oleh masyarakat khususnya krama adat terkait dengan labde tersebut. Dalam Pergub 44 tahun 2017 tentang tata kelola LPD jelas sudah diatur itu, sekiranya nanti LPD mendapatkan keuntungan, dari 100% keuntungan itu 60% itu adalah untuk perkuatan modal, ya, perkuatan modal yang ada di LPD. Jadi dari 100% keuntungan itu atau labdenya itu digunakan untuk penguatan modal. Kemudian 20% ini diserahkan kepada desa adat untuk dana pembangunan di desa adat, dana pemberdayaan di desa adat atau krama adat tersebut. Jadi ini luar biasa, 20% itulah yang dimanfaatkan dan dikelola oleh desa adat. Kemudian 10% itu barulah untuk kepentingan prajuru atau pengelola dari LPD tersebut. Kan di situ ada pemucuknya atau ketua LPD, ada penyarikan LPD, ada petengan LPD, dan juga tentu ada staf-staf yang lain di situ. Jadi 3 poin ini yang menjadi poin dari pengelola LPD tersebut. Kemudian 5% dari keuntungan yang diraih oleh LPD itu adalah untuk dana sosial. Dana sosial itu bisa untuk kepentingan memberikan sumbangan kepada orang meninggal, kepada orang cacat, kepada orang miskin, dan sebagainya. Dan 5% lagi adalah dana pembinaan untuk diberikan kepada LPD ataupun yang menjadi lembaga pembina atau pengawas dari LPD tersebut. Jadi keuntungan LPD ini sepenuhnya sudah didistribusikan dengan baik, dan yang terpenting itu adalah 20% itu diberikan kepada desa adat untuk kepentingan di desa adat tersebut. Krama Bali yang saya hormati,
masih berkaitan dengan lembaga keuangan komunitas di desa adat. Tadi dari pertama kita bicara soal sejarah singkat tentang LPD, kemudian kedua tentang siapa yang menjadi pengelola LPD dan apa manfaat yang diberikan oleh LPD kepada Krama Desa Adat. Nah, ketika hari ini kita bicara soal bagaimana sesungguhnya persoalan-persoalan yang ada di LPD dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita bicara soal LPD, Lembaga Keuangan Komunitas Desa Adat khususnya di Bali, dari 1493 desa adat yang ada di Bali, 96% telah memiliki LPD. Jadi boleh dikatakan cukup besar dengan aset yang mencapai sekitar 26,3 triliun yang ada di Bali. Ini tentu keuangan yang sangat besar, yang sangat bervital sekali ketika memang kita tidak mampu mengelola dengan baik. Nah, ketika sekarang muncul persoalan-persoalan yang ada di LPD, sesungguhnya kan ada dua hal penting yang muncul. Yang pertama adalah masalah yang ada di LPD atau LPD bermasalah. Ketika kita bicara masalah yang ada di LPD, tapi itu artinya berarti kita bicara soal tata kelola. Tata kelola ini tentu kita harus berbicara berkaitan dengan bagaimana prajuru atau pemucuk LPD itu menerapkan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel dan bertanggung jawab. Karena kita lihat dari LPD yang ada, yakni pengelolanya ada pemucuknya atau ketuanya, kemudian ada penyarikannya, ada petengan dan dibantu oleh staf-staf tersebut. Di sejumlah desa adat yang LPD-nya bagus, besar dengan tata kelola yang baik, itu memang luar biasa. Dampak dan manfaatnya atau asas manfaat atau labdenya kepada Krama Adat itu luar biasa, betul-betul sangat dimanfaatkan, sangat dirasakan. Misalnya ada yang memberikan kredit rumah murah oleh LPD-nya, kemudian ada yang memberikan kredit usaha yang sangat murah, kemudian ada juga yang memberikan dampak pembangunan di Parahyangan sehingga masyarakat di situ hampir sebagian besar mungkin tidak kena urunan ketika proses piodalan karena memang sepenuhnya manfaat atau mungkin keuntungan LPD itu bisa dimanfaatkan oleh prajuru desa adat itu untuk mengelola dan memanfaatkan kegiatan-kegiatan adat itu dengan baik. Namun demikian tentu juga ada hal yang berkaitan dengan masalah di LPD. Nah, ada juga LPD yang bermasalah. Nah, ketika LPD bermasalah ini, kita tentu berbicara tidak saja hanya stakeholder yang di internal di LPD, tapi juga ada eksternal. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan prajuru desa adat, dengan masyarakat. Tadi kita sudah sampaikan bahwa 3 stakeholder yang penting terkait dengan LPD ini di Krama Adat adalah, yang pertama adalah prajuru desa adat, dalam hal ini bendesanya, mungkin bersama dengan jajarannya, ada penyarikan, ada petengan, kemudian ada petajuh, ada baga-baga yang lain. Kemudian yang kedua adalah pengelola LPD sendiri itu, jadi itu bagaimana mereka dengan stafnya, dan juga ada kramanya. Kalau ketiga stakeholder ini saling percaya, saling transparan, saling terbuka, niscaya tidak akan terjadi persoalan di LPD. Nah, kita tahu dari beberapa kejadian di LPD yang ada itu adalah selama ini tentu banyak yang karena memang tidak transparan, tidak terbuka, kemudian mungkin ada saling kecurigaan, dan yang penting adalah adanya pengawasan yang sangat akuntabel. Jadi harus menggunakan pengawas yang kredibel, karena secara ex officio LPD itu yang menjadi pengawas atau panureksa utama itu adalah bendese. Di beberapa tempat, bendese dengan jajarannya ini kemudian meminta lembaga-lembaga audit yang memang memiliki kualitas dan kemampuan yang sangat independen untuk membantu melakukan pengelolaan. Nah, proses ini kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada Krama Desa melalui Paruman. Itu dalam aturan di Perda nomor 3 tahun 2017 dan di Pergub 44 tahun 2017 ada di situ minimal setahun sekali ada laporan pertanggungjawaban dari para pengelola LPD. Jadi ketika proses transparansi ini bisa dilakukan dengan baik, niscaya desa adat di Bali yang selama ini dengan
banyak kegiatan dalam konteks melakukan trihita karana dalam bidang parahyangan, dalam bidang palemahan, dalam bidang pewongan, tentu tidak akan ada masalah, tidak akan ada kendala ketika semua bersinergi dengan baik. Ini akan disokong oleh lembaga keuangan komunitas adat yang kuat, yang transparan, kemudian yang bersih, yang memang betul-betul menjadi milik kita bersama, tentu akan bisa dilaksanakan adat ini dengan baik. Jadi keinginan the founding father kita dalam hal menciptakan LPD ini akan betul-betul tercapai di masa kini. Jadi tidak lagi kita sebagai Karamba Bali diberatkan dari sisi pembiayaan berkaitan dengan proses pelestarian adat dan budaya. Mudah-mudahan semua pihak, khususnya di Bali, bagaimana kita menjaga LPD ini sebagai milik desa adat, sebagai milik kerama adat yang sudah berkontribusi dengan baik kepada adat dan budaya Bali ini mampu terus lestari dan dijaga dari sisi kemudian keuangannya, dari sisi transparansi manajemennya, dari sisi tata kelolanya, dan dari sisi lembaganya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Karamba Bali menyadari bahwa lembaga keuangan komunitas di desa adat ini sangat penting bagi keberlangsungan di desa adat sepanjang kita mampu melakukan tata kelola dengan baik dan transparan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan para mesenti. Om Santi Santi Sati Om.